من بنات الريح لي صفرا جفول كأنها ظبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها من بنات الريح لي صفرا جفول كأنها ظبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. Kenapa Bapak dan Ibu kita mesti haji, mesti umroh? Apa manfaatnya untuk kita? Yang pertama, niat atau ihram. Ihram itu ternyata pertanda bahwa kita harus melepaskan diri kita dari atribut-atribut dunia. Maka kalau seseorang ingin merasakan kenyamanan, kedamaian dalam perjalanan ibadah haji, bahkan sampai nanti kembali kepada Allah, tolong letakkanlah semua atribut-atribut dunia itu. Kita kembalikan kepada Allah. Bahwa semua yang ada di diri saya bukan milik saya. Tapi ini semua hanyalah titipan Allah. Kalau titipan berarti satu ketika yang menitipkan itu akan mengambilnya. Kan ihram itu, niat itu adanya di tempat masing-masing. Di penginapan. Oke? Nah kemudian setelah ihram pergi kemana? Oke, pergi ke Arafah. Untuk melakukan wukuf. Wukuf itu artinya apa? Berdiam diri. Arafah itu artinya apa? Mengenal. Ya, jadi saat di Arafah itu adalah berdiam diri untuk mengenal. Dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Maka di Arafah itu Bapak Ibu tidak ada lain untuk mengenal siapa saya, untuk apa saya dilahirkan, berapa lama saya di sini, dan akan kemana saya. 4 pertanyaan itu saat wukuf di Arafah. Makanya ketika seseorang dia wukuf mengenal dirinya, ya Allah, mata ini milikmu, telinga ini milikmu, mulut ini milikmu, tangan semuanya milikmu ya Allah. Terus aku punya apa? Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Maka dia akan mengatakan, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka berada di padang Arafah dia akan menangis. Kenapa? Karena ini pernah dipakai maksiat kepada Allah. Karena ini dipakai maksiat kepada Allah. Karena ini dipakai maksiat. Semuanya dipakai maksiat. Hartanya pernah dipakai maksiat. Kendaraannya pernah dipakai maksiat. Dia akan menangis. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka orang yang sudah mengenal diri, mengenal Tuhannya, dia akan menjadi orang yang baik. Setelah wukuf di Arafah, maka pergi kemana? Ke Muzdalifah. Untuk apa di Muzdalifah? Mabit. Saat mabit kita itu disuruh mengambil apa? Mengambil batu. Maka Bapak Ibu sekalian, mabit di Muzdalifah itu sesungguhnya introspeksi. Bahwa betapa sulitnya mencari kesalahan diri. Maka pada saat nanti Bapak Ibu mabit, bayangkan ketika mengambil batu itu. Ya Allah, inilah sifat sombong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inilah sifat iri dengki saya. Ya Allah, inilah sifat malas saya. Ya Allah, inilah suka menyalahkan orang. Ya Allah, semua ambil. Nafar awal 49. Maka kemudian nafar sani 70 batu. Tapi batu yang diambil bukan hanya sekedar batu. Anggaplah itu semua adalah kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada bawahan, kepada atasan, kepada tetangga, kepada semua orang, kepada orang tua kita. Kenapa? Karena insya Allah setelah mabit di Muzdalifah, kemudian kita pergi ke Mina untuk melakukan lontar jumroh. Apa yang dilontar? Setan, bukan batu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, lontar jumroh itu adalah melawan hawa nafsu lawamah yang ada di hati yang tadi sudah kita kumpulkan. Iri, dengki, zalim, takabur, riya, sombong, dan seterusnya. Kan itu. Maka besok berada di Mina, ya. Maka bayangkan, ya Allah, inilah sifat iri dengki saya. Saya akan buang hari ini, ya Allah. Bersihkan aku dari sifat buruk-buruk ini, ya. Buang, ya Allah, dari iri dengki ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah lontar jumroh, kemudian pergi ke mana? Pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu artinya apa? Berputar. Saat tawaf, berputarnya ke kiri apa ke kanan? Kalau kita patuh dengan hukum Allah, ikut ke kiri, selamat. Tapi kalau ternyata dia ke kanan, berarti mengikuti atau melawan? Kalau melawan hukum Allah, kira-kira akan celaka atau tidak? Oke, ketika berbicara hukum Allah, kira-kira apa? Jadi berbicara hukum Allah bukan hanya sekedar halal dan haram, tapi jujur, disiplin, kasih sayang, sabar, tanggung jawab, itu adalah hukum Allah.
Ikuti kalau ingin selamat. Setelah kita tawaf, kemudian pergi ke mana? Pergi ke Masa'a. Untuk apa di Masa'a? Untuk melakukan sa'i. Dari mana? Bukit Safa ke Bukit Marwah. Siti Hajar 5.000 tahun yang lalu, Safa Marwah untuk mencari apa? Mencari air. Apakah ada di Safa? Tidak ada. Apakah ada di Marwah? Tidak ada. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, sa'i itu maknanya perjuangan. Kenapa? Tidak ada air di Safa, tidak ada di Marwah, tapi air justru dekat dengan Ka'bah ketika kaki Ibrahim Ismail menyentuh batu, tek keluar. Kemudian Siti Hajar mengatakan, Zamzam, Zamzam, artinya kumpul, kumpul, kumpul. Jadi sa'i itu perjuangan untuk mendapatkan Zamzam. Kita tidak sa'i mencari air sekarang. Kenapa? Sa'i kita itu adalah mencari nafkah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sa'inya adalah nyuci pakaian suami, anak. Masak itu adalah sa'inya. Zamzamnya itu adalah ketika Allah mengatakan, Masya Allah, kamu ternyata jadi istri yang solehah ya. Aku siapkan engkau surga, itulah Zamzam. Allah telah menyediakan Zamzam yang sesungguhnya, yaitu surga. Bagi istri yang solehah, suami yang soleh, Zamzamnya adalah surga. Setelah ihram, setelah wukuf, setelah mabit, lontar, tawaf, sa'i, maka yang terakhir apa? Tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan. Simbolisasi menghalalkan diri karena semua prosesi rukun haji, rukun umrahnya selesai. Oke. Simbolnya untuk menghalalkan itu dengan memotong rambut. Kenapa rambut yang dipotong? Karena dari sekian anggota tubuh manusia yang paling dicintai itu rambut. Maka rambut itu simbol dunia. Coba saking sayangnya sama rambut. Karena seseorang itu bisa dikatakan tampan, cantik kalau ada rambut. Rambut itu adalah simbol Bapak Ibu. Saking cintanya seseorang kepada rambut, maka perlakuan rambut luar biasa. Jadi rambut itu adalah simbol dunia. Maka sekalipun cinta kepada rambut, jangan sampai kita kemudian mengabaikan perintah Allah. Cinta kepada rambut, tapi tetap saya tidak akan pernah mengabaikan perintah Allah. Sekalipun cinta, krek, potong. Maka tahallul itu Bapak Ibu adalah simbol pengorbanan. Ketika kita sudah melepas atribut dunia, mengenal jati diri, mengenal Tuhan, melakukan introspeksi, melawan sifat buruk, mengikuti hukum Tuhan, kemudian dia bekerja keras demi kesejahteraan, dunianya didapat, akhirat didapat. Ingat, dunia tidak perlu dicintai. Rambut itu adalah simbol dunia. Sekalipun rambut itu habis di rebonding, di coloring, habis itu tetap potong. Maka tidak ada halangan. Karena perintah Allah itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan dunia. Melepaskan atribut dunia, mengenal diri, mengenal Tuhan, melakukan introspeksi, melawan sifat buruk, mengikuti hukum Tuhan, berjuang demi kesejahteraan, berkorban untuk Tuhan. Apakah hanya orang Muslim yang harus melakukan ini? Apakah hanya orang Muslim? Yes. Wa'adin finnas. Maka Bapak Ibu sekalian, ihram, wukuf, mabit, lontar, tawaf, sa'i, dan tahallul, inilah the way of life. Inilah pola pikir. Inilah falsafah hidup. Inilah jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita perjalanan bagaimana bisa haji di tahun 2024 ini. Selama perjalanan itu banyak banget perjuangannya, mulai dari mengumpulkan materinya, mulai dari pengalaman kita yang luar biasa sampai 7 tahun kita 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27. Ya, 7 tahun. Benar. 7 tahun kita nunggu itu banyak banget perjuangannya di situ. Dengan perjuangan ini semoga kita bisa meraih ibadah haji yang mabrur insyaallah. Dan juga semoga teman-teman semua yang di sana yang belum berangkat haji dimudahkan oleh Allah bisa berangkat haji juga. Amin amin Allah. والعيد شرف بالحب الله يحيي متنا مع بعضنا دامت بسعيد.